Hai Langit Mania, ada yang baru nih di Langit Entertainment. Bersama aku Memes Prameswari, aku siap jelajah langit Indonesia. Hey, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain notifikasi ya. Selamat datang di iPods, interview and podcast ala gua, ala kali ah, gila gitu. Selamat datang, Salsa. Thank you. Gue manggil Salsa ya? Iya, boleh. Gue kemarin ngundang adik lu. Iya, nonton kok. Nonton ya? Sekarang gue ngundang kakaknya. Apakah kakaknya sebandel adiknya? Enggak. Enggak ya? Lu kayaknya pinter ya? Dari kacamatanya? Enggak ya? pinter, enggak. Bego? Bego enggak, pinter enggak. So-so. Jadi so-so. Oke. Cuma pernah bego aja. Oh pernah bego? Di sini semua pernah bego. Tapi kan gini, terakhir kali gue ngobrol sama adek lu tuh ada pergolatan antara anak laki-laki dan ibunya. Apakah Anda juga mengalami itu? Iya, kayaknya hampir semua orang ngalamin gak sih gulat? Enggak gulat sih. Enggak gulat dong, berantem dong. Berantem, cekcok lah ya sama orang tua. Iya. Enggak, maksud gue kalau kemarin si Devano cerita kan case-nya itu tuh. Nah, case-nya dia begini, si ibunya begini. Nyokap lo maksud gue. Nah kalau anak perempuan sama ibu tuh apa sih biasanya? Kalau gue yang berantem gede tuh pas kuliah. Oh kuliah. Jadi kan kuliah gue tuh sebenarnya harusnya setelah lulus D3 Ya. 2 tahun jadi kan gue harusnya 2 tahun dulu kuliah kan D3 nih. Nah setelah lulus D3 itu harusnya gue S1 di luar negeri. Nah ternyata Anda mabok juga kan? Enggak, kayak bukan. adik Anda enggak? Bukan. Gue waktu itu banyak ngambil kerjaan di hari-hari yang besoknya deadline. Oh. Deadline tugas. Jadi kadang tugas gue gak selesai. Ngulang. Selesai lah D3 gue itu 3 tahun hampir. Oh lama banget. Berarti Anda bego ya? Bego. Makanya Bego, kan ya? dibilang Yeah. Pernah bego. Iya. Oke. Berarti lu tidak mengalami masalah cekcok. Kalau kemarin kan Devano cerita dia pengen jadi artis. Dia pengen jadi anak band. Berarti kan dia pengen jadi entertainer lah ya. Pengen jadi musisi. Kalau lu emang dari awal gak pengen jadi musisi, lu gak pengen jadi entertainer atau host atau pemain film? Sebenarnya pengen, cuma waktu itu kan gue baru lulus SMA pengen kuliah. Nah nyokap gue ini maunya kayak sambilan. Oke. Jadi agak kebalik ya. Agak kebalik, iya. Kalau adek lu tuh Adik gue rebelnya. disuruh sekolah, gue malah mau sekolah. Oh, Gitu, oke. Terus kita kemarin juga ngetes tuh si Devano, si adek lu, cengkoknya. Nah nih gue mau ngomong nih, lu kan Nah itu anaknya. kalau gue gak bisa. Nah jangan bohong lu. Sumpah demi Allah gak bisa. Lu udah deg-degan ya? Daripada gue malu-maluin. Iya, enggak. Tapi gini, lu kan anaknya seorang legend dangdut ya. Tante Isdahlia kan legend lah. Nah waktu gue tanya Devano, waktu di SD itu semua isi iPods-nya, pas bertemu acaranya lagi masuk nih. Isi list lagunya tuh semuanya kan lagu dangdut. Lu juga gak? Jangan bohong lu ya. Tapi enggak, sumpah enggak. Oh ya? Iya. Karena lu gak suka dangdut? Bukan gak suka. Lu gak bangga sama ibu lu? Bangga dong. Cuma lebih ke beda taste kali ya. Oh. Gue gak bilang taste gue bagus. Gue juga gak bilang taste-nya Devano lebih bagus dari gue atau lebih jelek dari gue. Iya. Cuma mungkin kayak kuping gue sama kuping dia yang enak didengar tuh beda. Oke. Tapi ibu lu selalu ngejejelin lagu dangdut gak waktu kecil? Enggak. Nyokap gue tuh kalau di rumah nontonnya YouTube gitu, lagu-lagu India. Oh. Justru. Sambil ngumpet-ngumpet di gitu enggak ya? Enggak sih. Enggak Cuma gitu kadang-kadang dia kayak berhayal aja gitu terus diucapin. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan gue sama nih. Tertekan gak sih menjadi seorang anaknya legend gitu kayak dikit-dikit misalnya lu kuliahnya pinter atau lu main di dunia perfilman atau gimana? Gara-gara anaknya Isdahlia gitu. Pasti sih. Itu ada tuh? Iya ada. Nah makanya pas gue kuliah itu pengen nunjukin nih kayak gue udah pinter loh, gue udah bisa loh kayak
maju di dunia akademik yang nggak ada kayak sangkut pautnya sama orang tua gue. Karena kalau kita maju di akademik itu kan kita sendiri dong. Yes, pasti. karena emang skill lu ya. Karena lu sempet tertekan. Iya itulah karena Dikit-dikit tertekan. anaknya Isdahlia, anaknya Isdahlia itu. Karena tertekan jadi gue kayak gue harus maju gitu. Oh gitu. Tapi karena terlalu banyak pressure jadi kayak nggak bisa. Gitu. Oke. Oh berarti kalau anak perempuan sama ibunya tuh berantemnya hanya di masalah itu ya? Tidak sefrontal kayak adek lu ya kan? Kalau adek lu kan cekcoknya Iya. enggak ya? Iya gue sering tuh misalnya gue pengen keluar kamar. Jadi di rumah lama gue tuh gue sharing kamar mandi sama adik gue. Oke. Jadi ini kamar gue, kamar doi, sini kamar mandi. Dia lagi berantem sama orang tua gue di depan. Nah lu kan kakaknya, lu gak pernah misahin. Udah deh, apa malah berantem gitu, enggak ya? Gue nggak suka ikut campur kan. Daripada ntar gue juga kena nih, assalamualaikum. Mendingan lu out. Jadi kadang-kadang gue suka nahan pipis gitu. Oh, dan akhirnya lu katanya pipis di celana ya? enggak itu enggak ya? Kalau lagi pengen boker di celana deh? Enggak juga? Ditahan aja. Ditahan Jadi aja? ditahan aja sampai mereka kelar. Oke. Tapi kan biasanya kan gini ya, hubungan kakak adik kan biasa agak deket ya? Lu deket gak sama adik lu? Bisa dibilang lumayan deket. Oke, berarti pas Cuma lagi. gue deket sama dia banget. Itu kalau jauh. Nah gimana? Jadi misalnya gue jauh nih. Waktu gue kuliah gitu kan di luar negeri. Di Jakarta. Itu sering tuh. Oh. Teleponan, Video WhatsApp, call. video call, sering ngobrol gitu. Sampai rumah mah teguran juga jarang. Serius Iya. loh? Mas gue adik lu gak pernah ke kamar kayak, kak bete deh mama gak? Baru akhir-akhir ini aja gue begitu. Oke. Oh gitu ceritanya. Lu sempet kuliah di mana sih? Di Le Cordon Bleu. Oh lu pinter Nggak ya? pinter, itu sekolah masak. Oh masak. Iya, tidak ada teorinya. Tidak ada teorinya ya? Tapi kan chef kan sekarang banyak duit dong. Ya lumayan sih Iya, kalau iya. ngomongin kerja. Cuma gue nggak kerja di bidang itu. Ntar dulu, lu ngambil kuliah masak. Tapi lu gak mau jadi chef? Bukan nggak mau, lebih ke waktu itu pengen kan. Cuma kayak lagi pandemi. Terus F&B industry kayak Lagi down? turun banget. Oke. Gue lulus tuh Desember. Sekarang bulan apa sih? Gue udah lupa nih. Desember 2019. Langsung corona. Oh, oke langsung pandemi. Tapi sebenarnya mimpi lu itu apa? Ingin menjadi chef hebat? Lebih pengen kayak gue punya bisnis sendiri di F&B industry yang bisa gue kembangin dari skill gue. What kind of business? Di F&B, food and beverage. Oh, food and beverage. Dan lu yang memasak semua itu dan membranding semua itu. Makanya lu kuliah di luar. Iya benar. Oh gitu. Keren banget, lu pinter tahu. Sebenarnya sih gue nggak pinter-pinter banget, pinter banget juga enggak, tapi Bego bodoh banget juga enggak, ya, tengah-tengah aja, tengah-tengah average aja kita. Oke. Nih, buat lu tuh ini kita emang susah ya kalau emang ngobrol sama anak legend ya. Buat lu tuh sosok ibu lu tuh kayak apa sih? Kalau menurut pandangan kacamata lu dan lu emang lagi pakai kacamata lagi. Iya bener. Apa ya, hebat aja maksudnya buat sustain karir dari tahun Jebot 80-an ya? kali Dari ya. tahun jebot. 80-an sampai sekarang tuh kan susah dong. Iya. Maksudnya, stabil iya kan. Jadi hebat, maksudnya dia hebat bisa maintain karirnya, maintain namanya dia di dunia entertainment selama itu. Oke, menurut gue juga keren banget sih. Iya sih. Tapi kemarin kata adek lu, mau gue adu domba. Dia tuh kesel sama ibu lu, katanya main di acara TV alay gitu. Tapi emang iya, tapi gue juga pernah ngomong kayak gitu. Lo ngomong apa? Mama ngapain sih alay-alay gitu-gitu? Kayak apa ya, maksudnya ngapain sih kalau ini tuh ngomongnya begini. Ya kan diatur TV, kan kita bisa ngatur TV-nya gitu kan. Kayak kalau nggak mau misalnya kayak ngomongin hal A atau hal B kan bisa gitu. Cuma nyokap gue kayak ya gimana. Terus ya udahlah, akhirnya jadi kayak gue dan adik gue versus nyokap gue. Oh gitu. Barulah bokap gue masuk, kamu tuh nggak boleh begitu. Oh nyokap, bokap lu tuh bokap gue tuh penengah. Si bijak dia ya. Udah jangan pada berantem gitu ya. Papa mau terbang nih, udah puyeng. Papa udah puyeng gitu dia. Mungkin kayak gitu kali ya. Oh bokap lu tuh selalu menjadi air ya? Iya benar. Oh kebaca sih. Kebaca apanya, emang gue peramal. Iya. Oh gitu, oke. Berarti gini. Lu berarti sekarang udah menyelesaikan kuliah lu D3 udah. ya kan? Dan lagi tertunda aja nih ya bisnis F&B lu ya. Iya. Oke. Berarti lu nggak pengen masuk dunia entertain? Masuk pengen, cuma kayak waktu gue kuliah itu bener-bener emang mencoba untuk fokus banget nih. Oke. Jadi kayak kehalang di gue pengen selesai dulu sekolah. Oke. Karena gue merasa punya tanggung jawab. Oh, lu beda sama ade lu ya. Kalau ade lu gak ada tanggung jawab kayaknya.
Beda, bocah ini anak bandel cewek banget. sama anak cowok beda Beda kali ya, ya. beda, Karena gue beda. merasa punya tanggung jawab kan. Oke. Oh gitu. Oke. Ah iya. Itu nyokap lu waktu lu pacaran sama mantan lu yang siapa namanya? Gue juga gak inget yang Jangan mana. gitu dong. Siapa namanya? Rido. Anjay siapa? Tunggu. Lutfi. Itu nyokap lu gimana sih dia? Gimana dia perasaan gitu? Ya kan dia kan pernah baik sama lu dong. Iya sih. Tapi kalau baik, gue harus ngakuin. Dia kalau sama keluarga gue baik banget. Coba deh, kita jangan ngambil sisi jeleknya Lutfi sekali-kali. Iya. Soalnya kan dia kan udah banyak dijelek-jelekin orang nih. Coba di acara ini kita bagusin dia ya. Walaupun agak terpaksa nih ya. Sebenarnya mau dia jelek mau dia baik, orang bakal ngeliatnya Iya, begitu juga. emang gitu. Coba di acara ini kita coba gali sisi positifnya ya. Oke, kita ini aja lah ya, kayak do good sometimes buat dia gitu. Iya dong. Kan biar bagaimanapun lu pacaran berapa tahun? Hampir 5 tahun, Pak. Waduh, kurang juga ya. Tapi setahunnya LDR. Oke, tapi kan gini loh, dibalik kekurangannya dia menurut orang-orang, dia kan pasti pernah baik sama lo dong. Emang menurut gue dia gak kurang? Apa? Emang menurut gue dia gak kurang? Menurut siapa? Menurut gue. Menurut lo dia kurang gak? Gak tahu. Oke. Nah, jadi dia tuh baiknya gini, misalnya kayak kan nyokap gue tuh. Iya, coba kita ngomong sisi positif dong. Kita ngomong sisi positif. Orang tuh pasti punya sisi positifnya. Lah, Coba ada. selama 5 tahun pasti dia nggak mungkin ini dong, walaupun gua nggak tahu ya. Ya, ini nyokap gue tuh kan supirnya cuma Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tuh si supirnya tuh nggak ada, si Mas Ipan namanya. Lutfi tuh suka voluntarily nganterin Tuh nyokap baik gue, kan, baik satu kan. gue checklist baik. Dia nganter. Terus Oke. misalnya kayak bokap gue butuh apa nih gitu kan, ada di rumah gitu yang rusak gitu. Nah dia tuh mau benerin. Oh berarti pertama dia kalau jemput mau, supir Grab juga bisa ya. Ya Allah, Dua tadi bukan apa? gue ngomong ya. Dua tadi Misalnya apa? kayak bokap gue apa nih rusak lampu gitu. Nah dia tuh mau gantiin. Oh tukang banyak tuh. Ya Nomor tiga. Jadi kan nyokap gue punya bisnis apartemen yang gue kelola. Heeh. Waktu gue di luar negeri otomatis gue gak ada yang handle dong. Tapi gue sharing profit sama dia. Oh berarti dia juga mau duit tuh ya? Enggak, lebih kayak ini tanggung jawab gue. Heeh. Yang lo yang kerjain ya gue sharing profit sama lo gitu. Oh oke. Berarti itu sisi baiknya kan? Iya. Tapi dia care dong sama lo. Coba lu jangan bayangin dia yang sekarang deh. Coba lu pasti pernah punya masa-masa indah, lu malu aja ngomongnya nih. Enggak pernah indah. Enggak pernah indah. Gue gak pernah ngomong, gue gak ngomong gak pernah indah. Iya. Cuma kayak ya sejelek-jeleknya dia ya ada baiknya lah. Oke, dikit tapi. Gak Enggak tahu, tahu. oke. Soalnya ini nih, gua tuh ada liputan kalau nggak salah, gua tuh lagi liat explore lu tuh kayak diundang di acara TV sama nyokap lu, terus dia kayak digituin sama uya-kuya. Terus disuruh liat lilin walaupun gua tahu itu bohong, ya kan? Terus dia kayak pura-pura tidur gitu kan ya, ya kan? Itu kan pura-pura ya, terus melek gitu kan. Terus lu kan di belakang kayak nari-nari gitu kan? Itu kan lu udah gedek banget sama dia ya? Iya, lebih ke aduh. Kenapa orang dia Kayak, dia tuh aduh, baik? masih jam 9 pagi nih. Lah kan dia tuh kalau waktu gue liat di explore tuh dia baik tahu. Iya aku tuh sebenarnya sayang. Terus katanya lu cemburuan, lu nggak ngaku lu. Ya kan. Terus lu belakang kayak nari-nari kasihan tahu dia. Tapi gue lebih kasihan lagi sama uya-kuya sih, ngapain sih dia niup lilin gitu? Emang ada babi ngepet? Kan kita tahu dia bohong kok. Gitu. Enggak itu tapi lu udah gedek banget dong sama Lutfi. Lebih ke kayak ya bisa dibilang gitu, lebih ke kenapa? lah baru jam 9 gini. pagi nih gitu kan, gue udah harus ngadepin orang kayak gini gitu. Emang dia kenapa? Orang dia baik, orang di acara itu dia baik tau sama lu. Orang dia sayang sama lu, terus katanya lu cemburuan. Dia baik tau. Ya gitu. Enggak ya guys, gue mau ngejebak lu nih. Enggak ya? Enggak, lebih ya kalau mau dibilang cemburuan satu sama lain mah sama-sama cemburuan. Oke. Apalagi gue jauh dia jauh gitu kan. Oke. Tapi yang menyebabkan lu udahan itu bukan gara-gara dia yang mempermasalahkan anjay-anjay itu kan, walaupun gak penting banget tuh kasusnya. Sebenarnya sih iya. Sumpah lo? Iya sumpah. Lu Gue masih ada chat sama Rizky Bilar. Ngomongin itu. Ngomongin si Lutfi. Rizky Bilar tuh penyanyi dangdut itu. Suaminya teman gue, si Lesti. Oh, oke, Lesti. Apaan? Kan jadi tuh Itu ada apa sih? Gue kok kurang dia ngikutin tuh gosip ya. dia tuh bikin anjay-anjay itu gara-gara Rizky Bilar tuh ada videonya. Nah. Sama si Lesti nih lagi diajarin nyanyi sama teman gue tuh si Lesti. Diajarin nyanyi terus tiba-tiba belakangnya Rizky Bilar ngomong anjay gitu. Oh, anjay gitu. Maksud Terus kayak ya udah, when you're a normal person you see nothing wrong with that. Iya, Gitu iya, kan? iya dong, kan? iya dong. Yang normal ya. Gue kayak ya udah sih dia mau ngomong anjay kayak mau dia ngomong apa kayak dia ini bukan gue gitu kan. Iya. Cuma nih waktu itu si apa ya manggilnya ya? Pak Lutfi, Mas Lutfi. Nah dia tuh merasa kayak wah
aku harus mengedukasi bangsa gitu. Itu tiba-tiba dia datang kayak gitu dengan sendirinya. Lah gue nanya beneran ini kita Jadi gue tuh sharing kalender sama dia. Apa yang ada di schedule ini masuk dong di HP gue. Bikin konten sama pengacara siapa lupa gitu tuh namanya. Kamu bikin konten apa? Ini membahas anjay dalam pandangan hukum. Hah? Lu gak salah? Waduh. Mas, lo tau gak gue lagi ngapain waktu itu? Ngapain? Lagi nonton film. Di bioskop yang pakai mobil-mobil itu loh. Oh iya. Itu datang dengan sendiri dari dia gitu ya. Dan lu kan sebagai pacarnya nggak ngasih tahu. Gue ngomong. Gue yang bego lu gitu enggak? Gue ngomong, emang penting ya? Itu jawabannya apa sih kalau kayak gitu gue pengen tahu deh. Ya kamu tuh nggak ngerti maksud aku apa. Gini. Lu yang nggak ngerti. Gue yang mau. Ya terus. Tapi gue lagi bayangin posisi lu kan sebagai pacar harusnya bertanggung jawab dong. Jangan dong. Gue tuh kayak, hah? Apa sih gitu loh. Gak masuk aja buat gue. Ini gue yang dalam hati itu gue mikir gue yang aneh apa gue yang aneh, gue yang gak berpikiran tentang masa depan bangsa gue dan anak-anak gue nantinya. Apa emang dia yang aneh? Ya lu kan pacar, lu nanya gue. Menurut lu iya itu tapi datang dengan sendirinya ya. Iya. Dia tuh ingin mengedukasi anak-anak bangsa gitu ya. Ada yang salah sama anak bangsa kita ya. Padahal menurut kita menurut anak-anak bangsa dia yang salah. Maksudnya gini loh, kayak gimana ya, kayak kalau anak bangsa itu kan tergantung orang tuanya, tergantung lingkungannya, tergantung dia di sekolah gimana gak sih? Iya sih. Iya ya kan? gue nggak tahu sih ya, tapi kalau pandangan gue pribadi sih ya gue aneh aja. Iya, Apalagi pacarnya lu. Maksudnya tapi kayak, lu putus gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi gue merasa kalau nggak dengerin gue ya. Oh, gara-gara ribut masalah anjay. Iya, jadi tuh kan gue tuh masih ada chatnya tuh sama Rizky Bilar ngomongin anjay-anjay itu. Sama Lesti juga masih ada chatnya. Gue tuh minta maaf ke mereka. Karena bikin malu. Iya. Lu malu punya pacar kayak gitu? kurang lebih. Oh. Ya maksudnya kayak waktu itu gue ngerasa kok ya waktu itu gue sama si Lesti tuh lagi berantem. Udah lama berantem ya, udah 2 tahunan. Baikan gara-gara Lutfi. Makasih ya Lutfi. Oh gitu. Wah aneh banget deh. Wah udah yuk bahas yuk, gue jadi Oke. Tapi gue mau ngomong. Apa? Jadi kan waktu anjay gue tuh down banget dalam artian gue malu sama keluarga gue pertama. Tuh gue sampai kabur-kaburan, gue nginep di rumah teman-teman gue. Gara-gara dia cuma mau edukan gini. Enggak, gue tuh malu sama keluarga gue. Gara-gara Soalnya lu punya pacar yang mau mengedukasi bangsa loh. enggak, lebih loh, malu. Lebih ke kayak nyokap gue dikata-katain, adik gue dikata-katain, pacar adik gue tuh si Naura. Tuh kan dikata-katain juga. Gara-gara Lutfi Kan gue jadi malu dong. Oke. Kayak keluarga gue. Yaudah ya Lutfi keluar. Enggak ada Lutfinya. Tapi kan dia kan memang edukasi bangsa, kok malah dikata-katain dia tuh visioner loh. Visioner, dia bener. Iya, dia pengen jadi presiden. Selama ini emang gue sih sebenarnya yang tidak berempati kepada growth-nya masa depan kita sebenarnya. Iya. Oke. Gua gitu lu saking malunya lu kabur dari rumah nih. Bawa tas gitu. Iya kayak ya udah gue selama 2 minggu ngincer ya rumah teman-teman gue. Saking malunya. Malunya iya. Kasian juga hidup lu ya. Malu banget. Kasian juga hidup lu. Gue sampai ada di rumah teman gue nangis gitu kan. Iya, Terus tiba-tiba kita nonton podcast lu. Yang Lutfi. Kurang kan ketawa-tawa. Ya? Itu pertama kali gue ketawa. Itu pertama kali ketawa gara-gara podcast. Iya kan. Gue tuh pura-pura bego juga. Oh iya gitu. Makanya gue mau datang ke sini. Makanya pas itu kelar gue sama kru-kru gue kayak najis gitu sih. Gue pikir gue enaknya ngomong sama dia gitu. Aduh. Tapi dia tuh nyadar. Udah yuk aku jadi dia sih. Gue tuh pernah juga di DM. Gue kayak apa ya? Kayak soal dia sakit hati sama gue gitu loh. Lo pernah DM? Cowok gue pernah DM. Oh gitu, katanya kok lo ngatain gue kurang sih? Ya emang kurang, kan pendapat ya. Dia juga pernah nanya gue kayak gitu. Kenapa nyokap lo ngomong gue aneh? Ya, gue balas, emang lo aneh. Iya kan kita pada bebas dok. Mau lo bilang kayak gue aneh, gue terima. Tapi kalau lo emang aneh sih, sorry. Oke, jadi gini, kita punya artikel ya. Jadi bridesmaids-nya Lesti Kejora, Salsabila Juwita Putri Isdahlia gandeng pacar barunya. Anda mau nyebrang ya gandengan? Iya benar. Oke. Enggak, pacar barunya tuh siapa? Ada pacar gue. Iya dong, masih pacar gue. Cuma ya dia bukan di dunia entertainment karena gue udah trauma. Gara-gara balik lagi ke Lutfi ya, gue capek nih. Mau balik lagi ke situ ya? Enggak, kayak gue trauma. Jadi lebih ke ya udahlah mendingan gue cari pasangan yang dia arena kerjanya beda sama gue, orang-orangnya beda. Dia arenanya main di mana? Bisnis? Dia di pertambangan, e-commerce, lebih ke startup. Sebut saja namanya Hengki. Ya, kayak nama palsu banget ya. Ya kan? Atau Robin. Oh gitu. Ini pacar baru. Pacar baru gue.
Oke. Nah, lu kan punya pacar baru nih. Gue lagi yang mancing. Sama mantan lu itu udah nggak ada hubungan dong. Udah clear ya. Sebenarnya udah clear. Oke. Nah tapi kan. Wah, Anda banyak cerita ya. Kan ya, sebagus-bagusnya orang ada kurang-kurangnya juga Ada kurangnya nih juga. cuy. Iya. Dia pernah tiba-tiba jadi cowok gue tuh punya coffee shop mas. Oh, punya coffee shop Di Lenteng Agung. Aduh. Dekat sama rumahnya Doi. nih. Dia datang tiba-tiba nih. Mesen kopi kagak bayar lagi ya? Enggak, bukan. Oh, bukan. Gue mau pesen kopi gitu. Kebetulan tuh lagi udah closing. Ya. Si kopinya udah nggak ada gitu kan. Tapi kopinya udah nggak bisa di order nih mas, bisa sih non coffee. Oh yaudah, gue mau pesen apa yang mantan gue paling suka. Wanjir gitu. Gue tuh ngadep tembok nih, cuma gue udah feeling jelek suaranya kok gue kenal gitu kan. Pas balik badan, masya Allah. Masih cinta sama lu tahu, lu jahat banget. Dia mau nikah tahu besok, lu jangan gitu lu. Iya tahu. Ntar pacarnya DM cowok gue lagi. Iya. Udah sekarang kita punya satu peramal nih ya. Dia itu peramal handal. Waduh. Jadi lu akan diramal. Namanya Mbah Mijan. Mana Mbah Mijan? Pas di nikahannya Lutfi dia mau datang katanya. Nah boleh juga. Waduh. Besok pagi ya? Emang iya? Besok pagi apa udah? Nggak tahu lusa besok. Iya masih tahu lu ya. Tahu soalnya undangan dia ngirim undangan ke semua teman-teman gua. Oh. Karena diposting di IG-nya kok. Oke. Oh, mengundang massal ya. Udah mas. Itu sih sebenarnya berharap diliput aja. Udah roll tadi ya. Itu gosip aja nih. Iya. Iya. Mbak Mijan. Ya. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Anda makin gondrong saya lihat. Siap. Tapi Mbak Mijan ini Ya. sosok mbah peramal yang tidak menyeramkan menurut Oh saya. gitu ya. Anda kayak menyenangkan. Kan harusnya memang menyenangkan. Iya, betul. Kalau dulu orang harus identik dengan pakaiannya, dengan Serem. pernak-perniknya serem segala Betul. macam. Kalau ada yang tampil beda kenapa tidak? Benar. Kan Mbak Mijan ini auranya tuh menyenangkan Asik, gitu. terima kasih. Iya kan? Mbak Mijan, berarti Ya. gini, ini gua agak ada pertanyaan private things lu deh. Boleh. Mbak Mijan itu berarti statusnya apa sih? Peramal, dukun, apa? I don't know. Sebenarnya praktisi supernatural, tapi ketika mereka mau nyebut apa saja boleh. Peramal boleh karena memang Mbah juga selalu ya bahasnya belajar tentang dunia peramalan kan gitu. Oke. Dukun Indonesia masih identik dengan kata-kata dukun, maka dipanggil dukun nggak ada masalah. Oh, enggak masalah. Gitu. Paranormal ketika bahasa menjadi modern, menjadi universal bahwa orang yang memiliki kemampuan lebih disebut paranormal, ya Mbak welcome aja. Oke. Tapi kalau mau mengaku diri sendiri adalah praktisi supranatural. Oke. Kalau saya lebih kritis nih, saya yang boleh, kritis boleh. Praktisi supernatural itu kan tidak bisa dipelajari ya. Ya, Tidak ada teori yang membuktikan kalau itu proven. Kayak 3 tambah 3 pasti 6. Benar. Right. Benar. Kalau ini kan berarti kan peramal, bisa Ya. iya bisa enggak. Ya. Karena kalau iya kan gini, misalnya besok Arsenal main lawan Manchester. Oke. Mbak bisa nebak nggak siapa yang menang? Nebak itu bisa. Oke. Kan nebak di dalam seni meramal itu. Ah, iya. Ya, oke. Ini seni meramal nih. Seni meramal. Banyak orang yang tidak tahu kalau ternyata seorang peramal itu juga menggunakan by data, by analisa. Oke. Yang membuat kita semakin diakui ketika feeling kita lebih kuat daripada orang kebanyakan. Itu faktor apa? Biasanya karena berlatih. Oke. Kemudian juga kita punya feeling, insting, naluri. Kita nggak boleh lupa dari itu. Oke. Tapi Gitu. kan insting, feeling naluri kan dipunyai semua orang. Betul. So what's the difference between us betul. and you? Yes, tapi dilatih nggak? Ya juga sih. Oke. Iya, Itu dilatih Mbah nggak? Mijan latih. Mbak Mijan latih. Kalau kita latih setiap hari, ya Oke. semakin Bener juga sih. semakin asik, semakin tajam seperti itu. Oke. Ibarat kata kalau kita ngomongin soal hal yang paling logis adalah ketika orang terbiasa membuat bakso dengan orang yang kadang-kadang bikin bakso, itu berbeda karena setiap hari mereka bikin. Gitu. Bener juga. Walaupun semua orang bisa membuat bakso dengan segala macam teorinya. Oke. Gitu, Oke. Berarti kalau ngomongin praktisi supranatural kan sesuatu yang tidak normal ya. Sesuatu hal yang lebih irasional. memang. Irasional betul, dong. Nah, betul. itu dipelajari juga. Dipelajari. Dan semua orang bisa mempelajari itu. Semua orang bisa mempelajari itu. Oke, supernatural tuh apa sih? Maksudnya definisinya tuh kayak apa? Jadi coba dari aku ya misalnya gini. Iya. Banyak orang praktisi supernatural yang wah, tahun depan dia ketangkep narkoba. Tahun depan dia cerai. Tahun depan dia rezekinya numpuk gitu. Padahal kan itu kan kita sama saja, ini saya lagi kritis ya. Sama saja kita melewati jalur Tuhan dong. Katanya rezeki dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Oke. Berarti
profesi Mbah Mijan Ya. itu melewati jalur Tuhan dong. Wah, Nah, keren banget nih ini yang tidak masuk di dalam sebuah logika teman-teman. Oke. Gini, kalau ada sebutan tentang pencipta menciptakan kita, Ya. dan yang diciptakan bisa melewati penciptanya, itu sudah patah logikanya. Mana ada kita bisa melewati sang pencipta? Nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita menganalisa tanda-tanda yang sudah diberikan oleh sang pencipta. Oh, Misal, ketika Mbak Mijan mengatakan, minggu depan Jakarta bakal diguyur hujan. Ya. Apa yang saya lihat? Pertanda bentuknya adalah mendungnya, anginnya, dan sebagainya. Ada disiplin tentang membedah hal-hal yang sifatnya supranatural. Oke. Bagaimana ketika kita melihat ada semut yang berbaris kemudian membentuk rumah, itu adalah sebuah pertanda akan adanya banjir. Bagaimana koloni burung yang banyak banget berpindah dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Biasanya karena ada pertanda angin yang mau besar. Oh. Kan hanya kita yang mempelajari, teman-teman enggak. Oke. Dan pertanda itu real dari Tuhan. Kalau kita bilang semua peramal adalah mendahului Tuhan, jawab saya, ada nggak peramal yang tidak pernah salah? Ketika ada peramal yang salah, disitulah data, fakta bahwa tidak ada manusia yang bisa melewati Tuhan. Oke. Soalnya saya nanya begini tadi, saya mau main judi. Oh, oke. Iya bener, gue juga mau ngomong. Ya kan? Mbak, berarti Kalau mau bisa saya minggu bisa ini, Oke. iya. Oke. Pasang nih. Berarti ini tuh based on supernatural tuh dipelajari satu. Pelajari. Proven dan enggaknya belum tentu. Belum tentu. Misalnya saya sama istri saya, Yes. saya ramal kamu kayak tahun depan cerai, belum tentu. Yes, belum tentu. Tapi kalau kejadian, Yes. berarti benar. Karena kita melihat pertanda. Oh ada Ada sign, tandanya. ada tandanya. Ada tandanya. Bagaimana kita menyebut dengan warna merah jambu. Oke. Warna pink adalah sebuah aura yang menyimbolkan pasangan ini akan tahan lama atau tidak. Waduh. Gitu. Oke. Dan kalau kita ngomongin warna, semua yang ada di dalam tubuh manusia itu ada warnanya. Oke. Rambut ada warnanya, mata ada warnanya, gigi ada warnanya, kumis ada warnanya, semua ada warnanya. Oke. Jadi ketika kita melihat, oh ini mereka berdua tuh punya warna yang pinknya lebih dominan kuat. Berarti dari data yang ada, rata-rata orang yang memiliki pink lebih kuat biasanya tahan lama. Oke. Atau permanen. Jadi dari situlah kita membuat sebuah kesimpulan. Ini akan panjang, ini akan tidak. Oh. Kalau fotonya pakai filter pink terus gimana, Mbak? Nah, ini yang repot ya. Ini yang Kalau repot sudah ya. pakai pink, makanya bagaimana seorang praktisi supernatural mempelajari lebih banyak ilmu agar tidak hanya di satu patokan atau Waduh. Supranatural. Supranatural. Mbak Mijan tadi bilang jatuhin. Jatuh kan langsung kan. Kalau itu kan. Nah, Siap. oke, ngomongin praktisi Mbak Mijan ini saya masih private lagi Boleh, nih ya. boleh. Itu ada unsur magisnya enggak? unsur magis pasti ada. Like what? Contoh, bagaimana kita mengenal tentang dimensi yang tidak bisa dijamah tapi semua orang merasakan. Bisa dicontohin nggak? Batin manusia bisa berbicara, bisa diajak ngobrol manusia, tapi tidak bisa dilihat. Oke. Ketika saya bilang saya sedang ngobrol dengan batin saya, orang tidak akan bisa lihat. Tapi disinilah kita punya ruang yang namanya nurani, yang mengenal tentang kejujuran tanpa sebuah kebohongan dan bisa diajak ngobrol oleh kita sendiri. Oke. Itu satu. Oke. Oke. Yang kedua adalah sebuah dimensi mimpi. Kalau orang bilang selalu adalah bunga tidur, tapi tidak semuanya jadi bunga tidur pada saat kita ngomong agama ya. Pada saat ada sebuah agama yang menganjurkan ketika kamu dalam kebimbangan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu jodoh, entah itu pekerjaan, istikharah. Maka ilham itu akan masuk di dalam mimpi, bukan masuk di dalam kasat mata. Oke. Itu seperti itu. Magisnya tuh di situ. Magisnya di situ. Bukan magis dalam arti iblis atau setan atau kan ada tuh ya yang harus bertapa atau ngobrol sama ini. Itu Mbah Mijan nggak di situ. Nggak di situ. Mbah Mijan praktisi paranormal ya. Yes. Jadi bisa proven. Ya kalau nggak bisa proven, berarti gue lagi meleset aja. Yes. Dan Mbah lebih sering meleset apa enggak? Kalau untuk ramalan, akurasinya sampai 95%. Oke, kehamilan ya Anda ya. Oh, berarti aku kalau 90% tuh berarti hampir akurat. Tapi melesetnya pernah dong. Pernah. Kalau nggak meleset mah kita ngelewatin Tuhan. Betul. Itu statement yang paling itu ya. Kan banyak kan di luar sana. Alah, ini sama aja takabur. Orang Tuhan yang menentukan jodoh, ini sosok ramal. Itu Mbah Mijan bisa patahkan. Bisa dong. Itu Mbah Mijan bukan lewati. Based on data, pelajaran
Dan melihat aura dan sebagainya kan gitu. Oh, berarti ini insting, feeling dan segala macam dipelajari. Yes, Karena kita tidak mempelajari, kita sok tahu. Kesannya kita yang paling sakti, padahal ketika sama-sama belajar menggali itu semua bisa semua juga. Oke. Gitu. Berarti ngomong-ngomong itu, Iya. salah satu mau diramal. Oke, boleh. Dia tuh baru punya pacar Yes. karena kemarin putus. Karena masalah yang itu. Yang mana? Ada deh pokoknya. Kita mau bahas, ya kan? Kagak, gue mau single 5 tahun terakhir. Single ya? Oh, lu single Oh, ya? single ya. Orang parah banget ya. Gua gak diakuin, parah-parah nih cewek Tapi nih. Salsa, Mbak pernah ingat betul, jadi di acara salah satu televisi sore hari ditanya, pas ketemu bareng sama si sang mantan, Mbak Mijan, bagaimana hubungan si sang mantan dengan Salsa? Masih ada itu, jejak digitalnya. Mbak jawab, enggak berlanjut. Dan ternyata betul. Nanti kapan? Udah lama, Oh, lama. pas lagi rame-ramenya itu. Oh itu mah udah putus mbah. Oh gitu, pas lagi rame-ramenya itu. Udah putus yuk. itu sih. Jadi gak ada change buat balikan gitu maksudnya? Eh, Orang dia aja malu ngomonginnya. Iya, tapi sejauh ini memang nggak kelihatan sih kalau ada unsur-unsur pengen balikan. Nggak ada. Nggak ada. Terpancar dari apanya? Auranya. Aura kasih. Aura jijik. Onan, Salsa. Orang itu jahat banget sih. Cewek nggak bener nih. Kata Is, nih anaknya nih nggak bener nih. Aura jijik lagi. Oke, Salsa dan Onan. Mata tuh bisa berbicara. Oke. Nggak Oke. berarti Ya. terpancar dari auranya gini nih ngomongin Ya, pancaran ya, deh. ya, pancaran. Salah satu auranya apa sih? Salah satu auranya memang Menyebalkan. merah dan biru. Oh, merah, oke. Merah dan Merah dan biru. biru. Kita bedah dulu ya. Gak kita apa-apa, bedah tapi dulu. emang gue selalu menyebutkan diri gue menyebalkan. Menyebalkan. Gitu ya. Oh gitu ya. Kayaknya gue jadi praktisi juga deh. Oke, nih ya. Kita lihat dulu ya. Salsa Dila Juwita tak menyangka Rizky Bilar dan Lesti Kejora berjodoh. Lu nggak nyangka? Tapi ini emang lucu. Jadi Rizky Bilar itu temen main bolanya mantan gue. Kan gue sahabatan sama si Lesti. Gue tuh suka ngomong, lu sini napa, gue lagi ini nih nemenin cowok gue main bola, gabut banget. Oke. Kayak ada chances mereka bisa ketemu dong sebelumnya. Oke. Cuma dia itu selalu ada ya antara dia sibuk atau ya keseringan sih dia lagi kerja gitu ya. Maksudnya kayak kalau dia waktu itu datang, mereka bisa ketemunya lain dong. Bukan dalam kayak acara, kan mereka ketemu di acara kan. Bukan lewat kayak gue ketemu teman, terus tiba-tiba mereka ketemu sendiri. Makanya gue Ketemu di lapangan bola itu. iya. Maksudnya kan kayak kalau dia bisa nyamperin gue, Kalau dia waktu gue nggak bisa ajak. ya. Oke. Oke. Lucu. Iya. Iya. Jadi menurut Mbak Mijan, Ya, jodoh itu misteri. jodoh itu misteri. Iya, benar. Jodoh itu misteri. Kadang ketemunya aneh juga. Oke. Salsa pacaran 5 tahun lebih misalnya, ternyata nggak dibahas berjodoh lagi. gitu kan. Tapi bisa saja toh ketemu dengan teman yang baru sekarang yang udah klik hatinya, tahu-tahu adalah jodohnya. Nah, sekarang gini aja deh. Ya gimana? Pacar lu tuh siapa sih? Ya ada. Yaudah, sebut ada saja fotonya namanya mah Hengki. ada. Fotonya ada? Banyak di Instagram gue, tapi Oke. itu filternya pink semua. Oh, pink. Ayo. Yaudah gini, kita sebelum masuk ke pacar lo, ini ada ini gitu. Gimana menurut Mbah Mijan, Ya. Lesti dan Rizky Bilar, apalagi sekarang lagi banyak kontroversi tentang kehamilan Lesti, Ya. iya kan? Itu maksudnya apa sih beritanya? Gimana maksudnya tadi? Lebih ke apa ya? Lebih ke Mbak juga nggak terlalu mengikuti. Tapi pada intinya adalah mereka memang memiliki aura pink yang cukup kuat. Dalam arti berarti mereka bisa berjodoh panjang kan. Amin. Kemudian yang kedua adalah Mbak melihat ada seorang wanita dihamili oleh seorang pria dan yang menghamili adalah suaminya dan sekarang sudah menjadi suami yang sah. Ya sudah, mau ngapain sih kan gitu. Iya benar sih. Kalau kita mau ngurusin, kalau memang mau ngurusin gitu ya, urusin saja yang pada kumpul kuda. Kumpul Jelas kebo. itu. Kumpul belalang kalau Kumpul saya. belalang, kumpul. Ini paling jelas loh. Sasa paling jelas. Kumpul kuda ya? Sasa yang bilang, Mbak bilangnya kumpul kuda loh ya. Artinya kan seperti itu, kan gitu. Enggak, ntar ini kan saya emang agak kurang update ya masa gosip. Itu apa sih maksudnya gosipnya? Jadi Rizky Bilar itu Yang Mbak baca ya. Ini mohon maaf kalau salah gitu. Iya, makanya saya nggak mau ngomong. Jadi pernikahan 2 kali ya. Pertama siri, yang kedua adalah pernikahan Tapi nyokap bokap gue resmi. juga gitu tau. Nikah sirih dulu, baru nikah negara. Iya loh, maksudnya it's What's okay. the difference? It's okay gini. Ketika semua itu menjadi sebuah kontroversi, Mbak tidak bisa masuk karena bukan domain Mbak Mijan. Saya juga nggak mau. Gitu ya. Ini langit nih bangke. Betul, Susu nenek betul, begini betul. saya karena saya. Nah. Tapi kalau Mbak Mijan mau ngomongin, ya udah sih,
Gitu lebih ke Iya sih. ya Kalau itu udah kayak sih. lebih ke urusan rumah tangga orang dan hubungan Iya, orang gitu juga loh, nggak sih? Gitu. Iya, tapi langit ini biar kayak roh kita. Mana sih langit? Ya kan? Langit. Tuh disuruh lagi nih, coba ramal pakai tarot akan seperti apa ke depannya. Lesti dan Rizky Bilar. Kita sudahi tadi yang masalah kumpul kuda kali ya. Kan gue yang pengen tarot. Yang pengen tarot 2 orang yang gimana? Ya, boleh. Pertama dia dulu nih, si Oh, dia, kampret iya. satu nih ya. Boleh, boleh. Ini dia Salsa penasaran dulu, pacarnya salsa baik dulu, apa enggak? boleh, Takutnya Kagak, gue tuh emang suka aja. Gue tuh ada aplikasi tau di HP gue yang Apa? baca tarot gitu, Paladin. oh ya? Iya. Ini ahli tarotnya datang. Ini udah Mbah Mijane nih. Sebenarnya tarot itu adalah sebuah media yang cukup dikenal Ya. di dunia. Iya. Ya, bener. Oke, ya, seperti tarot, seperti ada numerologi, seperti ada zodiak dan sebagainya. Yes. Tapi akurasinya paling 50%. Hmm. Kecuali kalau misalnya Mbak Mijan pengen bener-bener fokus banget ya nggak di sini. Oke, di mana, Mbak? Ya datang ke tempat Mbak Mijan dong ya. Oh, iya. Bayar yang mahal salsa. Tuh, Waduh. Salah satu. Biar nggak salah pilih lagi. Ya, dibahas Nah, lagi. saya soalnya udah kawin, Anda tidak kawin-kawin. Nggak apa-apa. Gue kan menikah kalau gue udah siap secara finansial, secara mental gue mungkin. Wah, Anda tuh sarkas sekali. Emang sana belum siap ya? Hah? Ya nggak tahu. Kan dia udah nikah. Oh, Udah iya, bisa betul. jadi udah siap. Kayaknya jangan ngomongin orang muluinya tuh. Kita nih agak gosip. Oke. Sekarang kita meramal berarti dari pacar salsa dulu deh. Dari salsanya. Oke. Jadi setiap orang pasti akan punya rasa. Ketika kita duduk bertiga seperti ini, mungkin salsa juga akan mengeluarkan sebuah pertanda yang bisa Mbak baca. Boleh salsa ambil salah satu kartunya. Dari stack mana aja nih? Bebas. Oke. Yang gampang aja deh mbak. Maaf. Boleh. Tuh, Dibuka. udah nih satu. Dibuka. Apa ini? Apa Oke. ini? Satu lagi. Pertanyaannya sudah jelas tentang bagaimana hubungan seorang salsa dan pacarnya. Yang bernama Hengki ya. Oke. Abi namanya. Oh, Abi. Oh, Ngaku oh, dong ngaku, sekarang dong. ngaku. Ya kan namanya Abi dong. Abi. Oke, cukup salsa 2 aja. Oh, udah 2 aja. Udah aja. Ya. Oke, baik. Kita melihat. Oke. Ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang pria menaiki kuda dan memegang tongkat. Artinya. Ada seorang pria yang bisa memegang hatinya seorang salsa. Wow. Tuh. Oke. Bisa menaklukkan hatinya salsa. Oke. Terus yang berikutnya adalah seorang pria, di atasnya adalah cup. Cup tuh Cangkir mas. cangkir. Cangkir ya. Jadi salsa menemukan sebuah tutup bahasanya. Kalau salsa di botolnya, ini adalah tutupnya. Gitu. Oh, cocok Lebih cenderung ke kecocokannya sangat tinggi dengan pacar yang sekarang. Oh. Gitu. Soalnya yang ini waras sih sebenarnya. Emang yang kemarin Udah. Iya, Udah. Ya kemarin kita semua udah tahu kok. Iya. Udah. Iya. Enggak kan gue juga kan gue agak-agak nggak waras. Nah dia waras kan dia bisa stabilin gue gimana? Oh, iya, Gue nggak iya. nyindir orang Oh mas. iya, benar. Anaknya nggak bener nih, anaknya nggak bener nih. Berarti yang ini cocoknya akurasi berapa deh? Gini nih. Dari 10 tuh Mbak bilang 9. Wah, hampir Cupnya perfect ada dong. 9. Cupnya ada 9. Nice, KP ada 9. Yes. Isinya mabuk kan kayak itu. Enggak ya. Itu enggak. Oh, Onat jangan ngomong gitu. Oke. Sekarang berarti lu udah aman lu 9 loh. Iya. 9 Berarti poin. almost perfect ya. Yes. Pasti ada gonjang-ganjing dikit cuma di 1% tuh. 9. Sekarang coba kita beralih ke Rizky Febian lagi. Rizky Bilar sama Lesti. Ini tuh sahabat lu juga ya? Iya. Rizky Bilar dan Lestinya. Ceweknya si Lesti sebenarnya. Lestinya. Heeh. Oke. Coba kalau dia kita ramal, Mbak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya adalah apakah apa? 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 Tentang Apakah mereka ada? bagaimana? Anjing males banget gue nanya gini. Iya sama gue juga. Iya. Temen gue soalnya. Iya. Pokoknya ini Langit Entertainment bertanya ya. Iya benar. Oke. Bukan Apakah gue ya. apakah ada kebohongan di pernikahan itu? Oh, oke. Apakah ada kebohongan di pernikahan itu? Maksudnya Baru nikah gue itu baca bohong? Instastory ngomongnya drama pernikahan gitu. Oh gitu. Oh ini emang lagi hits ya? Tapi ya yang ngomongnya bukan orang kredibel juga sih sebenarnya. Oke, ini kan ada yang kredibel nih. Oh iya benar. Udah. Apakah pernikahan itu emang enggak tatar gue ini nikahnya udah nikah kan? Udah Sudah nikah. Oh tapi digosipin nikahnya bohongan. Apa sih? Gak ngerti lah gue sama orang-orang. Makanya Mbak Bijan bilang gini, kita nggak bisa masuk ke domain, kita bukan domainnya ya, Iya. jadi nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Ini domain sensi yang klub itu yang ditutup ya? Waduh saya nggak lucu. Waduh. Segmented. Segmented. Sorry, semua baik. Oke. Oke, berarti ini topiknya adalah apakah nikah itu kebohongan? Apakah pernikahan mereka adalah sebuah kebohongan? Iya. Lebih cenderung kalau kita mau memperhalus berarti apakah ada kebohongan di pernikahan Iya, itu? betul. Kan mungkin seperti itu ya. Iya.
di sini adalah gambar cup, kemudian dipegang tangan. Sebenarnya tidak. Oh tidak. Tidak ada kebohongan. Berarti true love. True love. Tapi kerasa sih. Kerasa ya? Kan lu temennya, kerasa Iya kan ya? gue temennya. True love. True love. Berarti kita bantah berita itu. Kita bantah berita itu. Kita bantah. Betul. Biar kita juga aman. Salah satunya gini. Kita juga aman. Salah satunya adalah Mbah itu orang yang kadang-kadang kritis dengan sesuatu hal, termasuk kayak kejadian-kejadian. Ya. Tapi untuk yang satu ini, Mbah nggak bisa masuk karena loh, ya ceweknya hamil, tapi sama suaminya, terus apa yang dibahas gitu? Apa yang dipermasalahin juga kecuali sebenarnya. hamilnya sama orang lain boleh rame-rame. Ini sama cowok yang sekarang jadi suaminya yang sah. Lalu terus gimana? Wassalamualaikum dong. Iya benar juga sih. Bukan ranah kita untuk ngomong ya. Iya. Karena emang bini saya juga sama aku kasusnya. Gitu ya. Oke. Buat saya sih nggak masalah. Iya, Karena iya, kan iya, yang iya. branding image gini nih. Iya. Problemnya gini sih. Oke. Kalau menurut gue pribadi ya, Iya. ini biar agak kita sebagaimana kita branding aja sih. Maksud gue kayak mungkin brandingannya dia kan ya mungkin ada religiusnya, ada society darling, Oke. ada wah pasangan baik gitu ya. Jadi mungkin itu tekanan itu walaupun menurut kita nggak penting ya, tapi kan yang brandingan dia kan memang seperti itu dong. Jadi orang berharap kayak wow pasangan idola, lo ngerti gak sih? Tapi kan maksudnya gini, mereka tuh kan sebelum mereka nikah secara negara gitu kan, mereka udah nikah siri. Oke. Jauh sebelum itu. Oke. Nah dia tuh hamil setelah mereka nikah siri. Oh, oke. Jadi Oke. sebenarnya ya benar, dia kan hamilnya sama suaminya nih. Yang dipermasalahin apa? Iya makanya. Jadi permasalahan itu apa sih? Nggak ngerti gua. Emang langit kadang-kadang ya. Mana sih? Oh, langit yang mana? dipermasalahan itu adalah yang beredar itu mungkin hamil duluan. Kenapa heboh? Karena ya brandingan dia kan society darling. Coba kalau yang hamil duluan emang bad boy apa yang lainnya kan gak akan seheboh itu. Gitu kali ya. Bahasa ininya ya. My biasa. Ya kan mungkin fans-fansnya kan ibu-ibu yang kayak aduh gitu loh kan. Tak idam-idam kok yo ngene Kok to gitu aku kecewa Biasa. mungkin Iya, ya, iya, ya kan? seperti Tapi itu, bukan gitu. urusan kita. Iya, Orang dia bener. juga bahagia-bahagia aja kan ya. Apa sih kita rumpi nih? Tapi ini ada lagi, apakah akan langgeng rumah tangga Lesti dan Rizky? Nah, ini udah boleh meramal nih. Oke. Ini berarti udah mulai melampaui ramal apa ya? Tetap masih melihat pertanda. Oke. Karena memang bisa dianalisa dari masalah warna tadi. Oke. Jadi Mbah sebutkan bahwa mereka berdua memiliki warna merah muda yang cukup kuat. Berarti apakah langgang? Iya, semakin kuat tanda dari warna tersebut, semakin lama dan semakin langgeng artinya. Saya sama istri saya tuh suka diramal abu-abu monyet warnanya. Itu apa pertandanya tuh? Iya, kalau abu monyet Sering kesambar petir ya? Kalau abu monyet memang bener-bener udah gak karu-karuan. Gak karu-karuan. Iya. Iya, bener ya. Nah, coba diramal pakai tarot. Oke. Apakah akan langgang? Ini hanya ramalan. Baik, Jadi baik. yang nonton jangan terlalu Baik. menjudging kayak wah gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Tapi memang dari Mbak pribadi punya blog khusus ya. Maksudnya Mbak meramal Lesti sama Rizky tetap punya blog di sisi lain. Mbak nggak punya domain di masalah ini nih kan gitu tuh. Iya. Dan Mbak kayaknya untuk komen masih tak jaga sebetulnya Betul, kan betul. gitu. Oke. Mbak, saya lagi ngelawak nih Mbak. Mbak boleh ketawa gak? Boleh. Ya, makasih Mbak ya. Oke. Bisa dilihat, brother, boleh lihat. Oke. Ada sebuah tongkat, kemudian ada sebuah bangunan dan ada sepasang pria dan wanita. Ada sebuah bangunan. Itu Midsommar. Yes. Bukan. Kayak Midsommar tuh. Anda nih ya. Humor aja, guyon terus. Pertanda dari kartu ini adalah mereka bisa hidup bahagia. Tuh. Gitu. Berarti tapi akurasi ini 50% ya. 50%. 50% lagi di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Ya dong, di tangan ya. Kalau orang-orang Eropa, kenapa ini diperkenalkan di Eropa ya? Iya. Terutama di Itali. Itali. Mereka lebih senang membawa kartu tarot untuk melihat hal yang negatif lebih dulu. Oh iya. Beda dengan orang Indonesia. Iya benar. Kita kan salah pengennya yang bagus-bagus Bener, gitu kan. Iya, Bener. oke. Kenapa? Jadi ketika mereka awal tahun, misalnya di Desember nih, mereka sudah kumpul satu keluarga, mereka buka tarot. Sambil nge-wine, sambil itu segala macam. Mereka melihat apa yang paling buruk di tahun depan. Kalau yang bagus semua gimana? Ketika yang keluar bagus semua berarti beruntung kan. I Tapi see. kalau Wine-nya yang nambah lagi. Nah, Wine-nya nambah lagi. Bener. Ya benar. Tapi kalau yang diambil adalah hal yang buruk, maka akan lebih cepat mereka tahu tentang bagaimana mengantisipasi hal-hal yang buruk di tahun depan. Oke. Itu orang Italia tuh. Oke. Kalau orang Indonesia diramal bagus tepuk tangan, diramal jelek meso-meso.
gitu. Ya kuocrok tenan gitu. Sabar cocok tenan gitu seperti gitu. itu. Iya, gitu. Oh gitu. Berarti ini peluangnya besar untuk langgeng ya. Besar. Oke. Jadi kita ada arta cuapica. Oke. Ada artikel lain lagi nih. Siap. Ada apa lagi nih? Waduh, kabar duka istri Ona Deolano keguguran. Tapi iya. Saya turut Turut berduka cita. Terima kasih loh, terima kasih loh. turut berduka. Itu gimana ceritanya itu saudaraku itu? Itu emang jadi gini ceritanya. Ya. 1 bulan aman. Kalau gue kan rasional banget orangnya. Mungkin waktu itu gue tuh di bulan kemarin itu emang padat banget. Dalam 30 hari tuh bisa 22 hari kerja. Kebetulan istri gue tuh manajer gue juga. Cuman kata dokternya kalau orang hamil jangan malah tidur gitu. Harus ada aktivitas yang Aktivitas. Kalau gue mikirnya ya udah kalau emang belum dikasih Tuhan kan tinggal genjot lagi. Benar. Berduka Betul, boleh, betul. berlebihan kalau kata gue nggak usah. Jangan. Pertama umur masih 30. Berarti kan sperma masih kuat ya. Masih kuat. Istri 25. Iya. Jadi mungkin ini cobaan aja. Karena setelah gue pikir dari pernikahan awal gue sampai sekarang itu gue gak pernah kasih cobaan bah. Dari awal gue Oke, nikah nih. Siap. Ini kalau mau jelek-jelek ngomong ya sama nih hamilnya duluan. Tapi nggak begitu ada ngejudge. Orang tua polisi lagi bapaknya itu nggak ditembak gue. Coba. Lancar. Malah lu yang nembak gimana? Makanya ya kan. Oke. Maksud gue semua itu dilancarin. Rezeki lancar, ini lancar. Anak gue juga yang jualan sehat banget. Tiba-tiba ada ini. Gue mikir oh mungkin emang nikah ada up and down-nya aja sih. Iya, Benar. Ini gue lagi downnya aja gitu. Kan Kalau- mana gue tahu kan. Iya, Dan betul. ini waktu gue hamil anak yang pertama, itu gue di usia 2 bulan tuh gue masih yang kayak kemana-mana. Karena kan belum sadar kalau dia hamil ya. Iya. Terus giliran sekarang direncanakan tiap pagi olahraga, minum sayur, makan jus, malah nggak jadi. Di situ gue mikir, oh kalau emang belum dikasih, ya belum Ya dikasih belum aja. Ya benar. Berarti rezeki hidup mati jodoh. Jodoh, mati, rezeki adalah takdir. 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 Iya. Dan di gara-gara kejadian ini gue baru percaya. Tadi gue nggak percaya. Oke. Alah, semua bisa dilakukan dengan rasional ya Iya, kan. iya. Udahlah, kalau rezeki gara-gara kita kerja keras. Kalau Oke. ini, kalau gue kayak Iya, gitu. iya, Tapi iya. gara-gara ada ini gue berpikir, jangan-jangan sebenarnya tuh ada yang ngatur ya. Dan akhirnya gue percaya. Nan, nih Mbak penasaran banget itu Iya, iya, statement tadi Iya, tentang rasional. iya, Kita akan menemukan sesuatu hal yang irasional Iya. di dalam tubuh kita yang paling dekat. iya. Ilmuwan bisa menciptakan alat untuk mendeteksi sidik jari. Tapi miliaran manusia di dunia bahkan diciptakan ada yang kembar sampai bentuk fisiknya benar-benar kembar. Iya. Sidik jarinya nggak sama. Oke. Ya, berarti ada something yang lebih dalam dari sekedar Iya. pikiran-pikiran rasional. Betul. Makanya Mbah suka dengan dunia supernatural karena ada sesuatu hal yang di luar dari kemampuan Kita ya. kita, tapi ada gitu. Iya sih. Tes iya sih. DNA tidak ada anak yang akan tertukar dengan bapak atau ketika sudah masuk ke tes DNA. Iya. Kecuali pemalsuan data ya. Iya, atau itu putri yang tertukar sinetron. Nah, itu seperti ada, itu. itu ada tuh. Itu seperti Switch Itu. at birth ya. Iya kan. Betul. Oh berarti iya, Mbak iya. itu Ya. tipikal orang yang rasional. Begitu ketemu yang itu Ya, baru ya. Mbak dalemin tuh ya. Benar. Ternyata ada. Ya. Ada. Saya juga sih sebenarnya. Begitu Tapi saya emang lihat. banyak kan. Banyak. Yang Tadi kayak- gue nggak percaya. Pokoknya gini, kalau mau banyak duit, ya kerja loh, keras. Iya. Kalau gue sih lebih ke situ ya. Maksud gue kan Tuhan itu kan memang tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat. Ya kadang-kadang kita mikir ya kalau berdoa pas lagi ada masalah Ya, 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 kan. ya, ya. Itu standar lah ya. Ya. Tapi gara-gara kejadian istri gue keguguran, gue akhirnya percaya kayaknya ada tangan something deh. Yang gue nggak tahu ya mau percaya alam semesta, mau Tuhan, mau cara berdoa lu nyembah patung kan ada ya. Ya, oke. Mungkin Tuhan satu, tapi cara sembahyang kita aja yang Iya, berbeda dong, right? Gue mulai percaya, gue kok jadi kayak dewasa ya di sini. Keren banget. Ada Ya satu hal yang lebih menarik lagi. What? Tadi seperti tadi Mbak Bijan bilang bahwa ternyata kita bisa berbicara dengan batin kita, tapi orang lain nggak bisa melihatnya. Oke. Bahkan kadangkala batin karena saking jujurnya nurani kita mau melangkah ke kanan, diingetin duluan. Jangan ke kanan, nanti seperti ini, seperti itu. Pada saat kita melangkah lebih, keluar dari peraturan nurani, ketemu dengan masalah, anjrit. Bener juga feeling gue, sebenarnya gue udah ngomong lebih dulu nih, Iya, tapi ternyata gue lakuin. Akhirnya, iya. salah deh. Ya. That's right. Tapi orang tidak ada yang melihat. Iya. Itulah ruang batin. Itulah ruang batin ya. Oke. Oke. Nih ada lagi nih, Mbak. Ya, siap. Saya minta diramal lagi keluarga saya tentang hal yang baik-baik ke depannya. Oke. Walaupun kayaknya banyak nggak baiknya kalau saya. Ada apa lagi nih? Oh saya minta diramal. Oh gitu. Oke. Gini. Saya nungguin artikel ya. Saya nungguin artikel nih ya. Iya gitu sih. Coba Mbak bisa nih ya. Saya kasih kisi-kisinya ya. Ini Itu nggak gimmick. Saya doang tadi gimmick ini. Oh, oke. Mbak ada akhirnya. Saya minta diramal tentang keluarga saya nih.
Apakah Oke. kedepannya akan baik-baik saja dari aura? Baik, Mbak akan pakai tarot. Oke. Pakai tarot. Mbak ngomong jorok ya tadi tarot. Tarot. Oh tarot. Sorry, sorry. Emangnya Mbak ngomong Ngent. bukan. Sorry. Itu bisa dikat, tenang aja. Timnya jago-jago di sini. Ambil ya. Satu saja. Ini untuk nextnya ya. Yes, satu saja dengan menikmati cara ngambilnya. Oke. Pilih-pilih, boleh diraba-raba, boleh diambil. Buka. Slow aja. Oke, good. Wah mukanya gak enak lu Mbah. Muka lu kayaknya gak enak nih Mbah. Dari nafasnya sih nggak enak sih. Oke. Anda berdua sebetulnya pasangan yang pas karena Anda berdua menyukai sebuah kebebasan tanpa ada helai, tanpa ada dinding, tanpa ada penutup, bahasanya gitu. Iya, iya. Ini bukan berarti soal masalah ketelanjangan ya di dalam sebuah tarot, tapi keterbukaan, ketransparanan dan kebebasan. Ya. Bebas dalam arti kita tidak akan terikat dengan sebuah peraturan yang berat di antara hubungan Anda berdua. Betul. Lu mau gimana gue dukung, gue mau gimana lu harus dukung. Iya, Seperti itu tuh. iya. Kan gitu. Walaupun kembali lagi dengan gambar seperti ini, mau yang buruk mau yang bagus, Ya. ya harus didukung. Ya. Itu seperti itu. Nice. Ini yang ada di kartunya. Freedom. Yes. Atasnya itu apa tuh? Ada kayak dewa. Iya, ini adalah salah satu dari pertanda bahwa ya semesta oke dengan prinsip kalian. Oh nice. Gitu. Nice. Semesta oke dengan prinsip Anda. Thank you. Ya. Thank you lah Mbah. Oke, kayak gini. Kalau Mbak bilang begini, sekarang buat Mbak adalah melihat kekurangan orang lain itu mudah Mbah merem bisa kok. Tapi bagaimana membuat mereka jadi lebih semangat lagi, kemudian mereka jadi punya motivasi. Ya kita harus mengambil mana yang terbaiknya. Iya benar. Kalau mau ngomong kekurangan, merem saja bisa gitu. Iya, Tapi bisa nggak lu memahami, menilai, menyelami kelebihan-kelebihan orang lain? Nice. Tuh. Mbah Mijen dia pinter ya? Sedikit lah. Sedikit. Ya. Kalau sama Salsa lebih pinteran Salsa. Wah enggak lah. Oke, sekarang ya. gua punya komentar beberapa komentar netizen Oke. dan harus dijawab sama ini sama siapa nih? Sama dua-duanya ya. Dua-duanya. oke. Jadi ini haters lu berdua. Waduh. oke. Mbah Mijen Oh, dulu oke. Oh, ya. siap. Ini pedes banget ya. Pertama buat Salsa Salsa. dulu ya. Oke. Nih dari Aura ada suka pertama. Kalau nggak dandan kayak orang kampung deh loh. Maksudnya kayak apa sih yang differentiate orang kota dan orang kampung? Why are we so divided by that? You can ask Aura Artama, not me. I don't know about that. First of all dia tanya, kalau nggak dandan, nih biasa kalau cewek kayak gini Iya. pasti gini. Kalau nggak ngetik, kalau nggak dandan kayak orang kampung deh loh. Iya benar. Lu Terus jawab. tapi emang kayak I'm sorry, gue nggak mau stereotypin orang. Tapi kayak alisnya tuh tebel gitu kan, yang kayak orang-orang yang kayak like holier than thou gitu. Mbak kali ini bantuin Salsa. Ada satu hal yang Lawak lagi Mbak, ketawa dong. Oke Mbak. Oke. Ada yang salah di dalam psikis manusia. Ketika orang itu sudah body shaming, percaya nggak percaya, Ya. ternyata pelakunya nggak lebih bagus dari yang serius. Ini serius Nggak, loh. tapi menurut aku gini loh Mbah, kayak kenapa sih kita selalu dibedain dari kayak kota dan kampung? Emang kenapa kalau orang kampung gitu loh? Iya. Iya kayak emang orang kota lebih baik daripada orang kampung kan? Sometimes kayak orang kota pun nggak bakalan lebih baik daripada orang kampung, nggak semuanya dong. Betul. Iya nggak Tapi sih? ini menurut gua fucking body shaming sih. Body shaming. Kalau lu lebih nggak ke- dandan, lu dibilang kayak iya, orang lebih ke kampung. body shaming. Ini bangsatnya orang. Suka gue main body shaming ini. Oke, Oke. next. Yes. Anjir, namanya udah Hello bitch. Iya kan? Wah ini Oke. Salsadila, muka lu tuh pas-pasan cuma menang anak artis. Wah ini body shaming. Enggak bukan, dia kayak like are you jealous that I was born like with privileges or? Iya. Nggak, gue lebih concern sama itu sih. Kayak emang kenapa kalau gue anak artis? Kayak kayak emang gue bisa apa ya? Gimana sih Mbak kayak bisa memilih Iya, gak sih iya, kayak iya. kita Tapi dengan dia dari ngomong muka mana? pas-pasan aja menurut gue udah, hey, nih ya nama account dia aja, halo Hello, perek. bitch. Iya Kalau dong. iya. Kalau bahasa Indonesia, halo perek, lu perek, gue gituin sih. Kalau iya. Kalau buat Mbak ini masih body shaming. Body Masih shaming body dong. shaming. Masih Muka body pas shaming. cuma menang anak artis gitu. Iya, Kan mas iya. gue kayak perek lu ya. Tapi in a way gue lebih menang dari lo dong.
Iya. Iya dong. Iya. Oh iya, kan gini, kan gue yang jawab ya. Iya. Kan buat lu ya. Iya. Oke, In a way. gue lupa lagi. Oke, siap. Karena gue suka rumpi. Coba lu oke, lu seorang Salsa menanggapinya. Lu Iya. jangan, Oke, siap. lu jangan berlindung di balik mbah ya. Enggak, Coba. gue lebih kayak muka pas-pasan cuma menang anak artis. Tapi in a way gue lebih menang dari lo dong, still. Tapi kan muka lu pas-pasan. Ini gue lagi haters. Iya. Ya. Tapi muka lu pas-pasan. Tapi gue lebih menang dari lo. Lo Ya, pun, lo lo kan pun anak- mengakui. Lu anaknya artis kali. Ya nggak apa-apa. Tapi kan lo mengakui gue lebih menang dari lo. Nah, Iya oke, nggak sih? oke. Iya kan? Jadi, masuk ya. Uh-uh. Daripada gue yang mesti ngatain dia juga. Iya, bener. Ini gue yang jadi hatersnya juga ya. Uh-uh. Oke, next. Aduh, namanya aneh banget lagi. Kenapa sih orang-orang second account namanya aneh, second account gue aja namanya nama karakter Cloning komik ya. gitu loh. Gue lagi ya, ceritanya gue lagi ngetik nih. Nggak anaknya, nggak mamanya, sama aja mulutnya. Lu jawab. Berarti kamu sama mama kamu juga sama dong mulutnya? Gimana? Iya, berarti kamu sama mama kamu juga sama mulutnya, like your parents are, you know. Berarti kan dia bilang kayak gue tuh refleksi dari nyokap gue, anak dan mama sama yang mulutnya. Berarti dia juga dong. Oke, gue maksudnya dia gini, nggak anaknya nggak mamanya, sama aja mulutnya. Iya benar. Tapi yang ngetik juga berarti sama juga dong refleksi orang tuanya. Oke, next. Nih. Oh, buat Mbak Mija. Oke. Oh, Mbak Mija ini Mbak Mija Oh, seru oke. nih. Kalau Mbak Mija bijak pasti nih. Siap. Udah habis uangmu ya? Makanya pansos dengan menyebar berita bogong. Nggak, I'm sorry, maaf banget. Kenapa orang-orang kayak gini kalau ngetik tuh kayak terlalu keburu-buru, apa Iya jempolnya kan? kegedean, Dia tuh tadinya mau nulis bokong, ya kan? Ya kan? apa emosi banget Iya. sampai Ya ngetiknya kan? tuh kayak menggebu-gebu. Satu Typonya mbak, banyak. satu komen, mbak komen dulu tuh, udah habis uang, nih gini mbak, Iya. udah habis uang lu mbak, makanya pansos dengan menyebar berita bohong, Mbah Mijan tuh, Bokong. Aduh. Lebih baik lebih ke enjoy aja sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Kalau buat buff fans sama hater nilainya sama. Oke. Sama-sama bisa mendongkrak popularitas sebenarnya gitu. Oke. Karena kita nggak bisa ngontrol mereka tuh apa yang mereka pikirkan, apa yang ada dalam pikirannya kita nggak bisa ngontrol. Oke. Kan gitu. Kecuali kalau kita mau ngomongin orang yang normal. Iya. Kita bertiga normal pada saat kita melihat sesuatu hal yang tidak kita sukai. Iya. Percaya Diam nggak? aja. Pasti diam. Iya bener. Iya dong, kan Iya, gitu. iya, iya. Nah Diam kalau aja. sudah ngomong berarti memang kurang 1 sendok atau 2 sendok. Betul. Iya kita harus maklumi mereka juga. Betul. Gitu. Setuju sih. Apalagi seorang profesi paranormal. Dari zaman Nabi sampai sekarang sudah kontroversi mau ngomong apa. Gitu. Setuju. Coba. Nomor 2 nih mbak. Oke, yuk. Dia nih ya kalau gue. Dia banyak loh komennya Banyak nih. Ini dia dendam, mbak. Dendam banget. Oke. Ini kayak musuh lu deh. Nih mbak, Ya. manusia pansos lu dia Kompetitor. cari ketenaran di atas masalah orang lain. Wah, Oke. itu pasti ada gitu tuh. Oke. Selling point. Selling point. Selling point. Oke. Cari ketenaran di atas masalah orang lain. Is that a Selling point. Selling point. Selling point. And you proud of that? Ya, artinya gini. Kalau kita sudah berbicara soal entertainment, Iya. di dalamnya banyak sekali substansinya. Ada yang memang mencari popularitas dengan hal seperti ini, seperti itu, dengan cara begini, dengan cara begitu. Iya. Dan semuanya sah-sah saja ketika kita sudah berbicara, inilah hiburan, inilah entertain, Oke. gitu. Selling point. Nomor 3. Ya. Manusia pansos. Dukung jahanam. Harusnya G-nya dibuang. Dukun jahanam. G-nya Oh, dukun. Oke. Betul, Ya, kayak ya, gue ya. bilang kayak Ulang dia ya? menggebu-gebu Ya, banget ya, gitu. ya. Manusia pansos. Dukun jahanam. Gitu. Dukun jahanam mbah lu disebut. Oke. Onan, ini Mbak ngomong serius ya. Iya. Indonesia kalau nggak ada dukun hancur. Sama satu lagi mbah. Apa? Kalau nggak ada Dedi, nggak ada dukun mbah. Jadi dukun. Iya. Itu nggak lucu ya mbah? Sorry ya mbah. Saya pikir terus biar lucu. Iya. Oke. Tahu nggak alasannya apa? Apa? Orang tua kita lahir di tangan dukun. Tapi bener, nyokap gue juga lahirnya dari dukun beranak loh mas. Oh iya. Percaya nggak percaya? Dukun beranak zaman dulu tidak pernah berbicara soal sterilisasi. Karena saat memotong ari-ari itu cuma pakai sembilu dari bambu. Seret. Gitu. Orang dulu zaman Belanda hanya mereka punya senjata, mereka kalah. Nah, iya. Sama pakai bambu. Bener Itu kan ada juga. unsur dukun nih. Iya nggak sih? Nah itu. Dia punya senapan, kita cuma bawa bambu. Nah, masuk nggak alasannya? Kalau Indonesia nggak ada dukun, hancur. Berarti Anda mendukung dunia perdukunan. Ya dukun beranak itu menyelamatkan banyak manusia di pada zamannya. Betul. Kan gitu. Betul. Mungkin maksudnya gini mbak.
Ini saya Kita ngomong tak potong dulu nih, Iya, tak potong dulu. iya. Dukun kan banyak banget, itu Iya. profesi. Iya. Yang suka ngurut jadi tukang, jadi sebutannya dukun urut, dukun pijat. Dukun beranak. Yang suka merias disebutnya dukun rias. Iya. Yang suka Kalau nyunatin Dukun sunat. Yang suka ngeramal ya dukun ramal. Iya. Kalau masih Kecuali- daerah kecil nah, emang sebutannya semua dukun sih. Di kampung Betul. nenek gue soalnya gitu. Gitu ya? Heeh, semua dukun. Kecuali kalau kita mau ngomongin noda dari sebuah bercak ya, pasti kan setiap kali warna pasti ada bercaknya. Kalau kita ngomongin dukun, mana nodanya? Dukun santet, itu nodanya. Oh, oke. Ini ada artikel lagi nih, Mbak. Oke, Ini kayak siap. pedes nih, Mbak ya. Iya. Nih, ini namanya Maimunah 070509. Deh, puter lagunya. Gitu kan. Jangan sok-sok ngeramal deh lu, Mbah Mijan. Pakai tanda seru tuh. Iya. Mbah Mijan. Heeh. Urusin aja hidup lu yang masih miskin itu. Oke. Wah, Mbah. Ini Oke. Maimunah nih ya. Jangan sok-sokan ngeramal deh lu. Satu. Iya. Urusin aja hidup lu yang masih miskin itu. Dua. Ini namanya cross chain. Oke. Kenapa dibilang cross chain, ya kan? Kalau dia ngomong jangan ngurusin hidup orang, lah Mbak Mijan orang bukan. Iya benar. Dan dia ngurusin Mbak Mijan, Benar juga. sama dong nilainya. Sama sih. Ayo, Iya juga ya. dia ngurusin Mbak Mijan. Iya. Jadinya cross chain aja. Ini kita saling urus-urusan ya. Iya benar. Dia juga ngikut urusan Mbak Mijan. Iya bener juga. Nggak kelar-kelar ya. Iya. Ini Maimunah Anda coba ini. Jangan sosok ngeramal deh. Hah? Iya. Iya dong. Dia juga Nanti- dia ngapain ngurusin Iya benar. Sama aja Maimunah. Nanti ada yang komen gitu kan. Jangan ngurusin hidup orang. Dia balas lagi nih. Lalu ngapain ngurusin hidup gue? Iya benar gitu. Ini gue suka dari langit nih. Segmen ini gue suka nih. Lanjut. Lanjut. Ini lagi. Oke. Bang Bang Ocit Ocit. 000 ya kan. Dasar abal-abal. Sukanya pansos. Kayak nama Taichan nih Bang Oci. Iya kan? Apa tuh? Peramal abal-abal. Udah peramal abal-abal sukanya pansos lagi. Iya. 3 tuh. Apa tuh? Thank you. Thank you ya. Thank you. Jadi kalau ketika ada sebuah komentar yang pedas menurut Mbak Mijan Iya. itu, berarti mereka benar-benar ngefans tapi terselubung secara psikis ya. Memperhatikan soalnya. Secara psikis. Iya. gitu. Iya. Jadi semakin banyak orang yang komentar miring terhadap kita, berarti sebetulnya secara psikisnya mereka ngefans sama kita. Karena memperhatikan banget. Benar. Iya benar. Hal detail aja diperhatiin sama mereka. Itu. Gak ada kerjaan sih feeling gue mereka tuh. Iya gak sih? Iya gak sih? Dia udah nyampe. Bosen gitu kan di rumah. Iya, bosen ngatain orang aja katanya. Padahal kita tanggepin juga kagak sih. Dia harus tahu kalau kita juga gak sakit hati. Iya, nggak sakit hati lagi. Tapi gue jarang tau sakit hati sama kayak gituan. Soalnya kayak gue gak tau deh. Kalau menurut lo berdua, lu sakit hati gak baca-baca kayak gitu? gue enggak. Enggak lah ya. Lebih ke It just a lu jokes kenapa ya. sih? Lu kenapa sih gitu ya? It just a jokes ya. Oke, ini ada lagi nih. Ada apa lagi nih kita nih? Minta tolong ramal Mbah Mijan untuk apa yang terjadi nanti di kalangan selebritis nih, Mbak. Oke, ini based on data aja deh. Yang buruk dulu. Contoh, tertangkap narkoba, perceraian, skandal, gitu video misalnya. porno. Ada di tahun depan dong berarti dong ya, tahun 2022 ya berarti. Berarti di tahun 2021 ini Mbah Mijan nggak ngeramal ada apa-apa lagi. Mungkin di penghujung tahun besok Udah ada closing kejutan. Lebih ke gejolak alam aja sih kalau tahun 2021 ya. Like what? Gitu. Banjir? Ya lebih ke gempa sih sebenarnya. Oh iya. Kita Ini menurut ramalan Mbah Mijan Iya, ya. iya. Ini jangan kita bilang Mbah Mijan ini so tahu atau gimana. Iya, Ini iya. kan ramalan ya. Ramalan, oke. Bisa benar, bisa Siap. benar. Itu ada. Di bulan? Oh, kita nggak boleh ngomong itu. Oke. Contoh, kita nggak boleh ngomong bulan, kita nggak boleh ngomong lokasi. Oke. Ketika ada undang-undang ITE, kita harus dibatasi. Oke. Saat kita menyebutkan sebuah bencana melalui lokasi, menyebutkan nama, tempat dan sebagainya, biasanya nanti ada Anda telah meresahkan masyarakat. Oke. Itu ada undang-undangnya. Undangnya. Jadi tapi menurut Mbah Mijan ada. Ada termasuk kayak dunia artis nanti ditanyakan tentang kedepannya seperti apa. Ini based on data ya. Based on data aja. Tahun 2022 lebih dominan ke sebuah kesendirian. Jadi angka perceraian lebih tinggi daripada angka pernikahan. Oke. Dan ada satu hal yang menarik. Bener-bener pernikahan baru dan nggak lama langsung divorce itu. Oke. Ada. Itu di tahun 2022 ya. 22. Menurut ramalan Mbak Mijan Yes, ya. yes. Oke. Di 2021 menurut Mbak Mijan ada gempa. Ya. Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir. Apa yang mau Salsa dan Mbak Mijan sampaikan buat
pasangan yang baru married, Rizky Bilar dan Lesti. Dari temannya dulu deh. Hah? Gue. Apa Dulu ya? siapa lagi masih itu lampu lalu lintas tuh. Lebih ke apa ya jangan terlalu mikirin apa yang orang lain yang nggak tahu tentang kehidupan rumah tangga lo omongin lah. Ya. Apalagi lagi hamil gitu kan, maksudnya kasihan juga anaknya nanti kan. Kan kalau ibunya, kalau ibunya nggak bahagia kan, stres. iya benar. benar. Lebih ke take care of yang udah dikasih Tuhan sama lu It's a berdua gift aja. soalnya. Iya, it's a gift, iya It's a benar. gift sih, itu ya. Iya benar. Pesan lo. Kalau Mbak Mijan mungkin punya pesan buat mereka berdua, karena kan lagi diterpa banyak gosip lah ya. Mereka berdua harus kuat dan Mbak doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, itu di close apa tadi saya mau ngomong ya? Jangan ada door-nya Iya ya. jangan. Itu tadi jangan. closing statement Yes. yang cukup bijaksana dari kalian berdua ternyata ya. Baik. Jadi kesimpulan. Iya. Kalau yang diundang sudah berbau-bau supernatural emang seperti Itu itu. makanya ini jatuh loh. Ada yang jatuh, ini mic-nya goncang. Mbak Mijan ini kayak Iya tadi kalau teman-teman pas ya ini closingannya ya. Iya. Kalau teman-teman pas tadi ngerasain bahwa di ruangan ini memang saat sekarang rame orang, banyak nafas. Tapi ketika ini kosong, juga ada nafas dari mereka yang lain. udah pulang. Pulang yuk. Pulang yuk. Oke, Mbak, Oke, tapi gini, setelah ngobrol sama kalian berdua, Ya. untuk selesai ya, kalau Ya. Anda itu selamat ya, sudah punya pacar baru, dan sudah diramal, katanya cocok, insya Allah. insyaallah. Namanya jodoh kan tetap di tangan Iya, Tuhan. benar, Mbak Mijan hanya bisa meramal. Benar. Untuk Mbak Mijan akhirnya saya tahu. Ya. Tadi saya sudah mengunderestimate. Apa sih peramal paling so tahu Yes, gitu. yes. Tapi banyak jawaban logis yang tadi saya nggak tahu. Oke. Dan emang itu based on data Yes. dan dipelajari. Yes. Walaupun kadang meleset, kan Mbak Mijan juga tadi nggak menjamin. Yes. Ya kalau meleset, ya gue ngelebihin Tuhan dong. Yes. Tapi data gue mungkin 80% benar. Yes. Dan itu Mbak Mijan pelajari. Yes. Jadi thank you banget buat kalian berdua. Welcome. Good luck for your life. Thank you. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Bye bye. Bye.